wabarakatuh. Salam solusi. Solusi untuk berdiskusi. Saya Rehan Prayuda. Saya Tasya Aina. Saya Lutfi Adam Lubis. Kami akan membahas tentang hal-hal yang harus dilakukan saat terjadi gempa. Mengingat seringnya terjadi gempa di Indonesia, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama itu, hindari kepala. Kita dengan cara melindungi kepala dengan tas dan buku yang tebal. Yang kedua, mematikan sumber listrik dan sumber api, karena sering terjadinya kebakaran. Yang ketiga itu, menghindari penggunaan lift. Jadi kita sering di mal-mal harus kita gunakan tangga berjalan. Hal keempat yang harus kamu lakukan ketika terjadi gempa adalah jatuhkan diri ke lantai. Bila kamu sedang berada di dalam gedung dan terjadi gempa bumi, don't panic, cari tempat aman. Jatuhkan diri ke lantai dan cari meja atau furnitur yang kira-kira kokoh untuk kamu berlindung di dalamnya sampai gempa bumi itu selesai. Yang kelima, jauhi jendela kaca. Apa yang harus kamu lakukan saat gempa terjadi yaitu jauhi jendela. Jauhi jendela agar pecahan atau serpian kaca tidak mengenai kamu. Tutup mata kamu. Lindungi mata agar tidak terkena serpihan atau pecahan dari kaca tersebut. Hal keenam, jangan lari terburu-buru. Loh, bukannya kita harus terburu-buru ketika terjadi gempa? Berdasarkan instruksi dari National Information Center of Acquired Engineering atau NICE, lari dalam kondisi terburu-buru membuat kita tidak fokus apakah area yang didahului aman atau tidak. Yang ketujuh, hindari berlindung di ruangan kecil. Hal yang kamu lakukan ketika terjadi gempa adalah hindari berlindung di daerah kecil seperti toilet ataupun gudang, karena itu dapat memperlambat ketika kamu dievakuasi. Hal yang kedelapan yang harus kamu lakukan saat terjadi gempa adalah dengarkan setiap informasi dan instruksi. Kalau kamu berada di dalam gedung, untuk mengetahui mitigasi dan evakuasi tempat kumpul, maka kamu harus dengarkan informasi. Yang kesembilan, dahulukan penyandang disabilitas dan orang tua. Beberapa golongan jadi prioritas saat terjadi gempa seperti disabilitas dan orang tua. Maka dahulukanlah mereka dahulu untuk evakuasi. Yang kesepuluh, berdiri di titik kumpul. Jika kamu sudah berhasil keluar dari gedung, jangan berdiri di samping mobil karena akan terjadi kebakaran. Maka dari itu, langsunglah cari titik kumpul karena titik kumpul sudah pasti aman. Sekian dari saya. Baiklah, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Oke, yang pertama, tadinya gini kan Han, tadi kan kamu bilang jangan terburu-buru waktu ada gempa. Maksudnya gimana ya? Nah, yang dimaksud jangan terburu-buru itu, ketika terjadi gempa, kita itu jangan panik, kita tetap tenang. Jangan terburu-buru, karena jika kita terburu-buru, kita tidak peduli apa yang di depan kita, tidak tahu apakah yang kita pijak atau yang kita lalui itu berbahaya atau tidak, apakah ada barang di depan kita, nggak tahu, panik lah. Intinya tetap tenang, cari jalan keluar, usahakan ke tempat terbuka biar kita aman. Saat terjadi gempa, apakah penting menyelamatkan dokumen? Tidak, selamatkanlah diri kita sendiri. Karena dokumen itu bisa dibuat lagi, sedangkan diri kita nggak mungkin kan dibuat lagi. Baik, apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi dampak resiko dari gempa bumi? Jadi, hal yang harus kita lakukan untuk mengurangi resiko bencana gempa bumi yang pertama adalah membuat bangunan yang tahan gempa. Yang kedua, penanaman pohon bakau. Yang ketiga, yaitu memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang tempatnya sering terjadi rawan gempa. Kesimpulannya, apabila ada gempa bumi, jadi kita tidak boleh panik. Salam solusi, sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.